Shingeki no Kyojin chapter 129. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa kelompok aliansi telah berencana untuk pergi dengan menggunakan pesawat dengan misi untuk mencari Eren dan menghentikan rencana besar Eren tentang pemusnahan seluruh umat manusia. Dan untuk dapat mengambil alih pesawat yang berada di pelabuhan, di mana pelabuhan tersebut kini telah dipenuhi oleh para Yegeris, Armin dan Connie berusaha menipu teman-teman seperjuangan mereka dengan mengatakan bahwa mereka sedang berusaha mengejar Card Titan dan Armored Titan dan membutuhkan pesawat yang sedang berada di pelabuhan tersebut. Namun tampaknya rencana aliansi tidak berjalan sesuai rencana dan membuat Armin harus ditembak oleh Samuel dan Dutch, teman seangkatan mereka, yang membuat Connie sangat marah dan akhirnya membunuh mereka berdua. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah rencana yang dibuat oleh pihak aliansi dengan berusaha agar tidak ada pertempuran yang menyebabkan terbunuhnya seseorang gagal, pertempuran antara manusia pun kembali terjadi pada chapter kali ini, di mana para Yegeris yang telah mengetahui bahwa Connie dan Armin adalah pengkhianat dan memulai pertempuran antara Yegeris melawan aliansi pengkhianat. Namun meskipun pihak aliansi memiliki kekuatan Titan, tampaknya ada sebuah masalah yang tidak diperhitungkan oleh pihak aliansi sebelumnya. Ternyata menurut para teknisi pesawat, waktu perawatan yang dibutuhkan untuk dapat menerbangkan pesawat tersebut membutuhkan waktu selama 1 hari. Dan jika kondisinya masih cukup bagus, maka paling cepat dapat digunakan membutuhkan setengah hari perawatan. Yang artinya pasukan aliansi harus berusaha menahan serangan Yegeris tersebut selama setengah hari agar mereka dapat terbang. Ditambah lagi pihak Yegeris pasti akan terus mengirimkan pasukan bantuan yang membuat pihak aliansi akan semakin sulit untuk menanganinya meskipun mereka memiliki kekuatan Titan. Selain itu, dengan tertundanya keberangkatan mereka selama setengah hari karena harus menunggu perawatan pesawat, itu akan membuat semakin banyak tempat yang akan musnah karena getaran yang disebabkan oleh para Titan yang dikendalikan oleh Eren bergerak sangat cepat. Namun Kiyomi menyampaikan idenya dan berkata bahwa ada sebuah kota di arah selatan bernama Odiha, tempat di mana ada sebuah fasilitas Azuma Bito. Dan jika mereka berangkat ke sana, maka mereka dapat mempersiapkan pesawatnya di sana dan menerbangkannya dari sana. Lalu dengan adanya perubahan rencana, Hanji pun memberitahu Mikasa dan kepada semua pasukan aliansi agar pergi menaiki kapal dan membawa pesawat yang akan mereka gunakan untuk mencari Eren. Setelah adanya perubahan rencana tersebut, Kiyomi dan para teknisi yang tadinya berada di dalam sebuah bangunan di bagian basement pun keluar dengan hancurnya bangunan tersebut dan berlari menuju kapal yang akan mereka naiki untuk pergi ke Odiha, sambil dilindungi oleh Reiner dan Annie yang telah berubah menjadi Titan. Lalu setelah melihat para Azuma Bito yang keluar dan sedang berlari menuju kapal, para Yegeris yang dipimpin oleh Plotch pun mengabaikan para Titan dan fokus untuk membunuh para Azuma Bito dan menghancurkan kapal-kapal yang berada di pelabuhan tersebut. Namun dengan kekuatan Titannya, Reiner dan Annie berusaha melindungi para Azuma Bito dan kapal yang akan mereka gunakan tersebut mati-matian. Bahkan dengan menggunakan tombak petir, para Yegeris berhasil mengalahkan Reiner dan Annie dalam bentuk Titan mereka, yang mana membuat Falco yang berada di atas punggung Card Titan ingin ikut bertarung untuk melindungi Reiner dan Annie yang sudah sangat terluka parah akibat serangan tombak petir tersebut. Selain dapat melihat Connie, Jen, Hanji, dan Mikasa yang ikut bertarung dan membunuh satu persatu para Yegeris yang adalah teman-teman mereka, namun kita dapat melihat bahwa sang Kapten Levi sama sekali tidak ikut bertarung dan hanya berdiam di atas punggung Card Titan, yang menandakan bahwa Levi saat ini masih belum pulih dan sama sekali belum dapat bertarung seperti dulu. Lalu selain Reiner dan Annie yang sedang dalam kesulitan karena harus berusaha menahan serangan tombak petir dari para Yegeris, tampaknya keadaan para aliansi pengkhianat semakin tidak menguntungkan dengan datangnya bala bantuan Yegeris yang datang menggunakan kereta api. Namun pada saat Hanji dan Mikasa akan menyerang kereta api tersebut, tiba-tiba kereta api tersebut terguling tanpa tahu penyebabnya, yang membuat kondisi para aliansi pengkhianat kembali memiliki harapan.
Namun meskipun bala bantuan Jaegerist berhasil dilumpuhkan, tapi Reiner dan Annie tampaknya sudah tidak dapat bertahan lagi dari serangan tombak petir dari para Jaegerist, yang mana membuat Connie yang sangat marah karena Armin yang ditembak oleh teman-teman seangkatannya sendiri, yaitu Samuel dan Dutch, yang akhirnya dibunuh oleh Connie pun masuk ke dalam medan pertempuran dan menolong Reiner dan Annie. Selain itu, kita juga dapat melihat Mikasa, Hanji, Jen, dan Card Titan yang juga ikut bertarung untuk melindungi Reiner dan Annie. Bahkan Falco yang memiliki kekuatan Joe Titan pun memaksakan dirinya untuk berubah menjadi Titan untuk pertama kalinya, di mana Joe Titan milik Falco terlihat tampak sangat besar yang menyerupai seekor burung, bahkan lebih besar dari ukuran Titan milik Reiner. Namun di saat para Jaegerist terlihat kalah, Floch yang pantang menyerah pun berhasil keluar dari jangkauan para Titan dan berusaha untuk menghancurkan kapal yang akan digunakan oleh para aliansi dengan tombak petir yang ada di tangannya. Namun sayangnya Floch harus tertembak oleh sang penembak jitu Gabi yang berhasil menembak Floch dari atas kapal dan membuatnya jatuh ke dalam air. Namun karena tembakan Gabi tersebut tidak mengenai organ vital Floch, besar kemungkinan Floch masih hidup meskipun telah jatuh ke dalam air. Dan setelah tampaknya kemenangan telah berhasil diraih oleh para aliansi dengan berhasilnya mereka merebut kapal dan pesawat, tiba-tiba Falco dengan wujud Titannya tidak dapat mengendalikan diri sama seperti saat Eren pertama kali berubah menjadi Titan dan membuat Falco hampir membunuh Pieck. Untungnya Magat berhasil mengeluarkan Falco dan membuat Falco kembali ke dalam bentuk manusianya. Lalu setelah semua orang berhasil menaiki kapal dan mulai berlayar, kita dapat melihat bahwa Magat tidak ikut menaiki kapal tersebut dan tetap tinggal di pelabuhan karena melihat masih ada kapal-kapal yang tersisa di pelabuhan yang jika dibiarkan maka para Jaegerist pasti akan dapat mengejar mereka semua. Dan ternyata di saat Magat akan diserang oleh para Jaegerist yang berada di pelabuhan, tiba-tiba ada seorang yang menyelamatkan dan membunuh para Jaegerist tersebut yang juga adalah orang yang menjadi dalang tergulingnya kereta api yang membawa bala bantuan untuk Jaegerist sebelumnya, yang ternyata orang tersebut adalah instruktur Sadis. Dan ternyata alasan mengapa Sadis menolong aliansi pengkhianat tersebut adalah karena pada chapter sebelumnya saat Armin dan yang lainnya berangkat dari Shiganshina, kita mengingat bahwa ada seseorang yang berada di dalam sebuah gedung yang melihat keberangkatan Armin dan yang lainnya bersama dengan Annie, yang ternyata orang tersebut adalah Sadis. Lalu dengan tekad yang kuat dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan, Magat dan Sadis pun masuk ke dalam sebuah kapal yang masih berada di pelabuhan dan melakukan bom bunuh diri yang sekaligus menghancurkan kapal yang berada di pelabuhan yang akan digunakan oleh Jaegerist untuk mengejar pasukan aliansi. Entah apakah Magat dan Sadis berhasil meloloskan diri dan masih hidup, atau mereka berdua telah mati. Namun pada chapter kali ini, kita dapat melihat bahwa ledakan tersebut berhasil membuat pasukan aliansi terbebas dari kejaran Jaegerist dan membuat pasukan aliansi hanya dapat melihat ledakan tersebut dari kejauhan, yang mana dalam pikiran mereka, itu semua adalah ulah dari Magat tanpa mengetahui bahwa Sadis juga terlibat di dalam kapal tersebut. Lalu apakah pasukan aliansi tersebut dapat berhasil menghentikan rencana pemusnahan Eren? Tampaknya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.